Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Razak Bayhaqi, mahasiswa PAI semester 6 akan menjelaskan materi tentang landasan normatif guru dan kajian guru dalam perspektif Islam. Jadi, di sini ada 2 poin. Yang pertama tentang normatif guru dan yang kedua tentang guru dalam perspektif Islam. Langsung saja, pengertian landasan normatif guru. Istilah normatif berasal dari kata norma, yang berarti tata aturan yang mengikat kelompok manusia dalam suatu wilayah dan pada kurun waktu tertentu. Kata normatif artinya berpegang teguh dengan norma. Jadi, normatif sendiri itu berasal dari kata norma, yang artinya tata aturan yang mengikat suatu kelompok atau masyarakat dalam wilayah tertentu. Kemudian, kode etik yang memberikan arti penting dalam penentuan, pemertahanan, dan peningkatan standar profesi. Tanpa kode etik, orang akan sewenang-wenang berbuat sesuka hatinya. Adapun kode etik profesi merupakan penangkal dari kecenderungan manusiawi seseorang pemegang profesi dari penyelewengan. Jadi tujuan utama dari kode etik yakni sebagai alat kontrol penyelewengan manusia. Landasan normatif dalam etika profesi sudah pasti bersumber dari ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena kita di sini sebagai ruang lingkup PAI, maka sumbernya dari Al-Quran dan juga Sunnah Nabi. Sesungguhnya Al-Quran telah banyak memberikan acuan bagi para pelaku profesi guru dalam menjalankan tugasnya secara islami. Landasan normatif etika profesi setidaknya mengandung 4 elemen landasan di dalam sistem etika. Yang pertama tentang landasan tauhid, yang kedua landasan keseimbangan, yang ketiga landasan kehendak bebas, dan yang terakhir tentang landasan pertanggungjawaban. Jadi setidaknya ada 4 elemen yang harus ada dalam norma etika profesi. Kemudian tentang pengertian guru itu sendiri. Guru diartikan sebagai orang yang pekerjaannya atau mata pencahariannya atau profesinya mengajar. Definisi ini cakupan maknanya sangat luas. Mengajar apa saja bisa disebut guru, sehingga ada sebutan guru ngaji, guru silat, guru olahraga, dan guru lainnya. Dalam konteks pendidikan Islam, guru adalah semua pihak yang berusaha memperbaiki orang lain secara islami. Mereka ini bisa orang tua, paman, kakak, tetangga, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat luas. Jadi, guru itu tidak hanya orang yang mengajarkan di dalam sekolahan saja, tetapi siapa saja yang mengajarkan tentang kebaikan, maka itu dinamakan dengan seorang guru. Kemudian kedudukan guru. Guru mendapatkan kedudukan mulia dalam Islam adalah terkait dengan kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim. Proses menuntut ilmu berlangsung di bawah bimbingan guru. Tanpa guru, sulit rasanya peserta didik bisa memperoleh ilmu secara baik dan benar. Itulah sebabnya kedudukan guru sangat istimewa dalam Islam. Bahkan dalam tradisi tasawuf atau tarekat dikenal ungkapan siapa yang belajar tanpa guru maka gurunya adalah setan. Nah, di sini diterangkan bahwa guru itu sangat istimewa karena kewajiban menuntut ilmu itu kewajiban seluruh umat Islam, setiap muslim. Maka orang yang belajar pastinya ada gurunya. Dan apabila seseorang itu belajar tanpa guru, maka dalam tradisi tasawuf disebutkan bahwa yang belajar tanpa guru maka gurunya adalah setan. Maka pentingnya dan mulianya seorang guru dalam mencari ilmu. Sifat-sifat guru yang harus dimiliki, misalnya yang pertama, kasih sayang dan lemah lembut. Kemudian tidak mengharap upah, pujian, ucapan terima kasih atau balas jasa. Artinya kita selalu ikhlas dalam menyampaikan ilmunya. Yang ketiga, jujur dan terpercaya bagi murid-muridnya. Penting rasanya jika seorang guru itu jujur dan terpercaya, karena semua yang dilakukan guru itu sebagai tolak ukur dan acuan bagi muridnya dalam berperilaku sehari-hari.
Kemudian membimbing dengan kasih sayang, tidak dengan marah. Kemudian luhur budi dan toleransi, saling menghargai satu dengan lainnya. Itu sifat-sifat yang harus dimiliki oleh guru. Dan yang terakhir, tidak merendahkan. Maka ada 6 sifat ini yang paling tidak dimiliki oleh guru. Kemudian guru dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, guru diyakini menempati posisi kunci dalam pendidikan. Guru atau pendidik juga merupakan sosok yang akan memberi pengaruh kepada murid atau anak didiknya. Karena itu, seorang guru atau pendidik haruslah orang yang dapat digugu dan ditiru sebagai panutan baik dari segi pribadi, ilmu, dan tingkah lakunya. Kalau biasanya dalam orang Jawa, kata guru itu berasal dari kata digugu dan ditiru. Maka semua apa yang dilakukan oleh guru maka akan dianut oleh peserta didiknya, mulai dari pribadinya, ilmunya, dan tingkah lakunya. Maka pentingnya guru dalam perspektif Islam. Guru juga figur orang yang mempunyai kedudukan terhormat dan juga mulia. Pendidik juga dikatakan sebagai bapak rohani atau spiritual father bagi peserta didik yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pembinaan akhlak mulia, dan meneruskan perilaku yang buruk. Oleh karena itu, pendidik mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam. Bahkan Islam menempatkan pendidik setingkat dengan derajat seorang Rasul. Agama Islam sangat menghargai orang-orang yang berilmu pengetahuan atau guru atau ulama, sehingga hanya mereka sajalah yang patah mencapai taraf ketinggian dan ketentuan hidup. Sampai saking mulianya guru dalam agama Islam, kemuliaan atau derajat guru disamakan dengan para rasul karena mendidik dan memperbaiki akhlak manusia dalam ruang lingkup pendidikan. Ada lagi guru sebagai bapak rohani karena biasanya guru itu memberikan santapan jiwa atau rohani, kalau orang tua memberikan santapan berupa jasmani. Adapun tugas guru dalam perspektif Islam ada sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan profesionalismenya secara berkelanjutan dalam melakukan taklim, tarbiyah, irsyad, tadris, ta'dib, tazkiyah, dan tilawah. Kemudian yang kedua, mengembangkan pengetahuan teoritis, praktis, dan fungsional bagi peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas, potensi, atau fitrah peserta didik. Kemudian, meningkatkan kualitas akhlak dan kepribadian atau menumbuhkan nilai-nilai insani dan ilahi. Dan yang terakhir, tenaga kerja yang produktif membantu peserta didik dalam menyucikan jiwa sehingga ia kembali fitrahnya. Ada 5 tugas guru yang harus dilakukan dan diemban dalam perspektif pendidikan Islam. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat dan barokah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.